Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Hari ini saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, memberitahukan kepada kita, mari kita semua mau tinggal di wilayah, di tempat di mana Yesus senang tinggal. Jangan mau tinggal, jangan mau bergaul. Ingat, ini bukan hal kesaksian, tapi hal menjaga hidup kita. Jangan mau bergaul dengan teman-teman yang kemudian memancing kita untuk jatuh ke dalam dosa, mungkin lihat lewat mulut kita. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang akan kami dengarkan bersama. Tolong kami semua, seluruh jemaat, seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini untuk mengerti benar dan menjaga diri dengan ketat, supaya kami tidak terjebak ke dalam wilayah yang tidak disukai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, Ulangan pasal 33 ayat 28. Ulangan 33 ayat 28. Maka Israel diam dengan tenteram, dan sumber Yakub diam tidak terganggu dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikkan embun. Amin. Ketika kita membaca ayat ini, hati kita berbunga-bunga. Mengapa? Begitu luar biasa dan sempurnanya pemeliharaan Tuhan untuk kita. Tapi nanti dulu,
di mana mereka tinggal di tanah perjanjian. Itu bukan hanya satu tanah air baru yang Tuhan berikan, tetapi sudah lihat, setiap kali mereka mengalami masalah di tanah perjanjian, terutama waktu mereka baru-baru mulai masuk itu, selalu Alkitab katakan bahwa mereka berdosa dengan terutama menyembah berhala. Nah, ini generasi mana? Generasi yang tidak sempat melihat mujizat Tuhan dalam perjalanan. Nah, silakan sudah baca nanti sebentar Hakim-Hakim pasal 1 dan pasal 2. Ketika generasi tua semua sudah meninggal, muncul generasi baru yang hidup suka-suka dan terjebak berulang-ulang kepada penyembahan berhala. Jadi tanah perjanjian itu menjadi tanah kutuk. Perhatikan saya baik-baik. Ingat saudara sekalian, apa kata firman Tuhan dalam Mazmur pasal 1? Dikatakan di sana saudara sekalian apa? Kita tidak boleh berjalan di jalan orang berdosa. Tidak boleh duduk bersama dengan para pencemooh. Tidak boleh berdiri di sekeliling orang yang sedang merancang kejahatan. Maksudnya apa kalau sekarang? Jangan sudah pergi bersama dengan teman-teman di warung kopi, tempat kalian biasa ngobrol. Ujung-ujungnya apa? Rencananya sih mau bersaksi di sana. Tetapi ketika engkau tertawa terkekeh-kekeh mendengar gurauan teman-teman yang porno, yang jorok, engkau sudah jatuh ke dalam dosa. Karena sama dengan mengiyakan apa yang mereka katakan. Karena itu kalau engkau mau menjaga diri, tolong hindari. Saya pernah menasihati warga jemaat kami yang kemudian tidak bisa tidak kalau diajak teman-teman untuk pergi ke tempat yang gelap-gelap itu, yang remang-remang itu. Padahal dia sudah bersama dengan saya lebih dari 1 tahun. Saya katakan kepada dia, ganti nomor handphone. Benar, kemudian dia ganti. Lama-lama ketahuan lagi sama temannya nomor itu. Diundang lagi. Dan orang ini begitu lemahnya. Karena apa? Dia sebenarnya seorang pengusaha kelas menengah sih. Jadi dia punya duit juga. Akhirnya apa? Terpaksa dia pergi ke pulau lain, menghindari suasana seperti ini. Itu tindakan yang luar biasa. Walaupun dia di sana katanya menjadi petani, janganlah kita berpikir bahwa petani itu rendah. Keluarga kami di kampung ada yang 1 kali panen merica, saudara sekalian, itu sampai dapat 350 juta. Itu luar biasa. Nyadap karet, oi, saya pasti ini anak cucu saya dengar ini. Ya. Ada yang menyadap karet 1 hari dapatnya berapa? 2 juta 1 hari. Karena harga karet sekarang di kampung kami sudah naik sampai 3 kali lipat dari 3 tahun yang lalu. Saudara ini menghindari satu keadaan di mana dia tidak bisa menolak dan dia pindah ke pulau lain. Jadi petani, puji Tuhan. Itu pesan saya hari ini. Ibu-ibu lagi. Katanya sih mau buat kue sama-sama. Tapi kemudian mulailah tertawa terkekeh-kekeh di sana. Ketika ada teman yang mulai gosip. Saya tahu apa artinya gosip? Gosip artinya makin digosok makin sip dia. Jadi satu orang mulai gosip, ditimpal satu orang, timpal satu orang lagi, maka riuh rendah dari situ dengan gosip. Tuhan senang. Gosip itu pada umumnya mendatangkan perpecahan. Dan firman Tuhan nanti baca Galatia 5, 19-21 mengatakan bahwa di sana Tuhan membenci roh perpecahan karena mulut ini. Oleh sebab itu, hindarlah wilayah-wilayah seperti itu atau bisnis. Saudara sekalian,
bisnis yang kemudian ada yang katakan kepada saya, Pak, kalau kita jujur tidak bisa untung. Siapa bilang? So lihat, yang terima 5 talenta dan 2 talenta itu untungnya berapa? 100%. Artinya Tuhan tidak pernah melarang kita untuk untung. Kalau Tuhan beri contoh begitu, pasti Tuhan katakan iya untuk kita menjadi untung. Tetapi yang tidak boleh apa? Sudah umum kita kata ada orang tawar, kak, berapa harganya ini? Katakanlah kursi. Kita katakan 300.000 satu kursi. Kemudian apa? Kita katakan, hey, kamu jangan, kita tawar 150.000. Kita katakan, hey, modalnya tidak kembali. Bohong. Karena modalnya 125.000. Itu yang tidak boleh. Bukan tidak boleh kita untung. Nah, bila sudah memastikan diri keluar dari kegelapan ke terang yang ajaib, maka sudah ingat ini. Firman Tuhan katakan, maka Israel diam dengan tentram, diam dalam damai sejahtera. Sumber-sumber penghasilan Yakub tidak ada yang ganggu. Dalam suatu negeri yang ada gandum dan anggur, bahkan langitnya menitikan embun. Ingat, ini terjadi di wilayah terang, wilayah yang benar, wilayah yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang kami dengarkan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua, para pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya tidak mau lagi hidup di kegelapan wilayah remang-remang di mana kami jatuh ke dalam dosa di sana, tapi kami mau hidup dalam terang, di mana ada damai sejahtera, di mana ada berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.